Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama aku Angga dari Teknik Sipil A dengan NIM 2107943 akan menjelaskan mengenai metode kerja proyek pembangunan. Dalam menyelesaikan suatu proyek untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien, diperlukan sistem manajemen yang baik. Untuk menerapkan sistem manajemen yang baik, diperlukan berbagai metode sesuai jenis bangunan yang diselesaikan. Pihak manajemen menyusun dan mengarahkan metode-metode agar dapat menyelaraskan antara sumber daya dan penggunaan peralatan untuk mencapai tujuan proyek. Untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien, maka manajemen konstruksi melibatkan tahapan-tahapan metode yang standar digunakan pada setiap bangunan. Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pekerjaan pendahuluan. Pekerjaan pendahuluan merupakan persiapan awal yang wajib dilakukan dalam melaksanakan suatu proyek. Pada tahap ini, segala izin yang dibutuhkan untuk proses pembangunan telah diurus, serta segala sesuatu yang menyangkut kelancaran pekerjaan pelaksanaan harus telah disiapkan di lokasi sebelum melaksanakan pekerjaan, seperti jadwal yang rinci, ketersediaan alat, dan bahan maupun tenaga kerja, serta kelengkapan administrasi lapangan juga. Pada tahap ini, kontraktor memiliki tugas untuk mempertimbangkan situasi lapangan. Sebelumnya, apa itu kontraktor? Jadi, kontraktor ini adalah berasal dari kata kontrak, yang artinya surat perjanjian atau kesepakatan kontrak. Jadi bisa juga berarti sewa, sehingga kontraktor bisa disamakan dengan orang atau suatu badan hukum atau badan usaha yang dikontrak atau disewa untuk menjalankan suatu proyek pekerjaan. Oke, kembali ke topik. Jadi, di tahap ini, kontraktor itu wajib mempertimbangkan situasi lapangan, seperti 1. Volume pekerjaan yang merujuk pada batasan minimal yang wajib terpenuhi. Hal ini dilakukan agar proyek tidak menyimpang dari perencanaan. Yang kedua, kontraktor itu wajib meneliti situasi lapangan seperti kontur tanah, sifat, dan luasan proyek, sehingga hal-hal yang bersangkutan agar tidak berpengaruh pada estimasi biaya dan waktu. Dan yang terakhir, yang ketiga, agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan proyek. Kontraktor juga wajib melakukan pengukuran yang sesuai dengan target dan estimasi waktu serta biaya proyek. Jadi, pada pekerja pendahuluan pada tahap ini, kontraktor juga bertanggung jawab atas ketepatan ukuran dan mutu bangunan yang sesuai dengan syarat dan rencana kerja. Tapi, jika terjadi ketidakcocokan, kontraktor tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan pembetulan sebelum mendapatkan persetujuan dari manajemen konstruksi selanjutnya. Pada tahap ini juga perlu diambil langkah pembersihan, yang mana kontraktor itu wajib membersihkan lokasi proyek dari hal-hal yang dapat menghambat proses pembangunan. Contohnya, lokasi harus bersih dari pepohonan sampai ke akarnya, agar tidak merusak struktur tanah pada bangunan. Yang kedua, ada pekerjaan tanah dan pasir. Tahap ini meliputi penggalian fondasi, hingga penimbunan galian, serta pemadatan setiap lapisan mencapai titik PL yang telah direncanakan. Dalam tahap ini, terdapat beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi kontraktor, seperti yang pertama, memastikan posisi galian dan ukuran seperti yang tertera dalam gambar, serta mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Lapangan. Lalu berikutnya, penggalian tanah fondasi dimulai setelah pemasangan bow plank dan patok-patok yang telah disetujui oleh pengawas lapangan. Fondasi yang dibangun menggunakan batu gunung yang bermutu tinggi, serta mengandung lumpur, dan pada bagian intrens menggunakan dengan batu bata. Lalu yang terakhir, dasar galian ini harus mencapai tanah keras dan bersih dari akar-akar kayu, kotor-kotoran, serta bagian-bagian tanah yang longgar atau tidak padat. Nah, jadi hal yang ketiga ini berkaitan dengan pekerjaan pendahuluan, di mana kontraktor itu harus memastikan bahwa lokasi harus bersih dari pepohonan sampai ke akar-akarnya agar tidak merusak struktur bangunan. Lalu berikutnya yang ketiga, yaitu pekerjaan pemasangan. Tahap ini meliputi pemasangan beton, mulai dari beton yang bertulang hingga beton yang tidak bertulang. Nah, sebagai informasi untuk kalian, beton yang kualitasnya sangat bagus itu tergantung dari bahannya. Seperti yang pertama, bangunan yang baik itu menggunakan semen yang memenuhi standar berdasarkan Asosiasi Semen Indonesia, dan juga semen yang digunakan harus benar-benar fresh atau belum mengeras. Yang kedua, air yang dipilih sebagai bahan campuran kedua beton adalah air tawar yang memenuhi syarat dari PBI 1971, yaitu tidak mengandung minyak, asam alkali, atau bahan kimia lainnya yang dapat merusak mutu beton. Lalu yang ketiga
adalah kerikil, disebut juga dengan batu pecah. Dalam penggunaannya sebagai bahan campuran beton, kerikil yang dipilih juga harus memenuhi syarat PBI 1971, yaitu memiliki gradasi yang baik, syarat kekerasan yang tinggi, tidak terkandung lumpur lebih dari 1% dan tidak berpori. Yang keempat itu pasir. Tidak berbeda dengan bahan yang lainnya, pasir juga harus memenuhi syarat mutu dari PBI 1971. Di antaranya adalah dapat berupa pasir buatan dari pecahan batu atau pasir alam, lalu memiliki gradasi yang baik, terdiri dari butir-butir tajam, tidak berpori, serta tidak mengandung lumpur lebih dari 5%. Lalu ada besi beton, lebih dikenal juga sebagai baja tulangan. Besi beton yang baik juga harus memenuhi syarat PBI 1971, diantaranya adalah bersih dari lapisan minyak, karat, atau bebas cacat. Lalu yang terakhir adalah kayu. Jadi dalam pembuatan beton, kayu yang memenuhi syarat untuk digunakan adalah kayu yang bentuk dan sifatnya tidak mengurangi mutu bangunan dan memenuhi syarat dan ketentuan PPKI NI 5. Nah lanjut, setelah pemasangan beton, dilanjutkan dengan pekerjaan kuda-kuda atap yang meliputi kuda-kuda, gording, atau atap penutup hingga seluruh detail sesuai rancangan proyek. Nah perlu diketahui juga bahwa bahan atap yang baik digunakan adalah yang bertaraf standar nasional Indonesia atau SNI, seperti atap genteng berbahan metal roof serta rock metal roof. Selain itu, atap harus ditopang dengan kerangka berbahan kayu kelas 11 berkualitas baik. Lalu berikutnya yang keempat, yaitu pekerjaan lantai. Pemasangan lantai ditujukan berdasarkan petunjuk dari manajemen konstruksi serta rancangan proyek. Jika lantai dilengkapi dengan keramik, maka kontraktor harus mengikuti petunjuk dari manajemen konstruksi. Pada dasarnya, pemasangan lantai keramik harus mengikuti aturan bahwa lantai keramik baru harus bersih, tidak retak, ataupun bergelombang. Apabila pemasangan keramik tidak rapi atau tidak sesuai dengan rancangan, maka wajib dibongkar atau dipasang ulang. Berikutnya, yang kelima, yaitu pekerjaan instalasi listrik. Salah satu komponen yang tidak kalah penting adalah instalasi listrik. Pemasangan instalasi listrik harus sesuai dengan peraturan listrik yang berlaku di Indonesia. Pada tahap ini, pekerjaan meliputi pengadaan dan pemasangan seluruh komponen-komponen kelistrikan, tidak terkecuali saklar atau kontak, lampu, panel listrik, hingga tahap percobaan sampai listrik dapat menyala dengan baik. Dan lalu yang terakhir yaitu pekerjaan penutup. Pekerjaan penutup ini meliputi pekerjaan pembersihan dan pemeliharaan. Pada masa pekerjaan pembersihan, kontraktor itu wajib membersihkan seluruh bagian dari proyek yang meliputi lantai dinding, atap, pintu, jendela, plafon, dan lainnya hingga bangunan siap untuk dihuni. Sedangkan pada masa pemeliharaan, kontraktor berkewajiban mengganti material-material yang rusak ataupun tidak berfungsi sebagaimana target proyek. Segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selebihnya terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya Angga undur diri. Terima kasih.